Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat dan baik-baik. Saudara mengalami pemulihan dan saudara mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dan dimanapun saudara berada dalam karya, dalam pekerjaan saudara. Saudara aku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang spiritual power of the church, kuasa rohani dari gereja, maka kita belajar bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat, kita adalah tubuh Kristus, the body of Christ. Dan ini mengajarkan saudara kepada kita semua tentang hubungan rohani yang ada antara Kristus dengan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi juga mengajarkan tentang persekutuan, kebersamaan, unity, persatuan dari orang-orang percaya di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita adalah satu. Konsep tubuh Kristus yang juga menyatakan kekuasaan rohani terletak di dalam Kristus yang menjadi kepala dan bukan di dalam pemimpin-pemimpin rohani. Memang saudara, sepanjang sejarah gereja dia memberi kepercayaan kepada para rasul, kepada para pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja, tetapi sumber kekuasaan rohani itu tetap adalah Kristus, bukan manusia. Kerohanian kita sumbernya adalah Kristus. Meskipun demikian saudara, ya, kita juga sadar bahwa Kristus dia di surga dan di bumi dia mempercayakan kepada manusia untuk melayankan Injil. Karena itu dalam konsep yang dinyatakan Rasul Paulus, kita membaca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang dipilih. Dalam terminologi perjanjian lama itu nabi-nabi, terminologi perjanjian baru rasul-rasul, tetapi juga kepada pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, itu jamak ya, bukan hanya satu, pengajar-pengajar. Dan jelas sekali Kristus percaya kepada mereka dan memberikan wewenang kepada mereka dengan kuasa dan otoritas dari Kristus untuk memperlengkapi gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 4:16, saudara, tubuh Kristus yang adalah organisme ini melembaga, artinya menjadi organisasi ya, yang rapih tersusun, yang terikat menjadi satu. Setiap anggota berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi di sini kita melihat organisme yang melembaga itu ada keterikatan antara anggota satu dengan yang lain. Ini sangatlah penting. Hanya oleh keterikatan itu setiap anggota dapat berfungsi. Setiap anggota dapat bertumbuh, setiap anggota dapat saling merasakan baik penderitaan maupun
sukacita dari anggota yang lain dalam tubuh. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana perasaan saudara ketika bersama dengan saudara-saudara lain yang seiman? Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara bertumbuh di dalam compassion, affection, perhatian, belas kasihan ketika teman-teman kita sedang dalam penderitaan? Ada seorang yang datang kepada saya di kantor dan kemudian dia menceritakan bagaimana dia meninggalkan pekerjaannya, karirnya sebagai seorang bisnis, dan kemudian dia melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu merintis gereja. Dan setelah 2 tahun kemudian dia mulai merasakan masalah-masalah di dalam segi kehidupannya, secara khusus finansial. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai sesama orang percaya yang bisa kita lakukan adalah ketika ada orang-orang datang kepada kita, kita tidak menghakimi. Kita menerima kisahnya, ceritanya sebagaimana dia menceritakan atau mengkisahkannya, dan kita mendoakan. Karena Roh Allah akan bekerja saat itu untuk menyatakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau disampaikan kepada teman kita. Dan Tuhan Yesus oleh kasih-Nya yang mengikat kita, karena keterikatan di dalam tubuh Kristus itu adalah keterikatan yang didasarkan oleh kasih Kristus, the love of Christ. Kasih Kristus itulah yang memotivasi, mendorong, tetapi juga melandasi tindakan dan perbuatan yang nyata dalam hubungan sesama anggota jemaat atau sesama orang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tubuh Kristus dikatakan tersusun rapi, menandakan bahwa gereja merupakan satu organ yang hidup, kumpulan orang-orang yang terorganisasi, terlembagakan menjadi sebuah institusi. Itulah gereja. Gereja mula-mula, kalau kita belajar sejarah gereja, maka di sana ada apostol, rasul-rasul. Tapi saudara tahu bahwa di sana juga ada penilai episkopos. Tapi ada juga presbiteros, para penilai, para penatua, dan diakonos, pelayan-pelayan, kejamakan, atau bukan hanya satu orang yang melayani di dalam tubuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, kuasa di dalam gereja adalah kuasa Kristus yang telah mempercayakan otoritasnya. Karena dia tetap memiliki otoritas yang tertinggi, tapi dia memberikan otoritasnya kepada hamba-hambanya untuk melayani. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kuasa daripada gereja, kuasa rohani gereja itu adalah pelayanan itu sendiri, atau termanifestasi dalam pelayanan tubuh Kristus. Kalau kita perhatikan ketika Kristus ada di bumi, dia memiliki physical body, 33 tahun di bumi. Yesus dengan segala sumber yang supranatural dan karunia-karunia oleh Roh Kudus diperlukannya ketika dia di bumi untuk memenuhi maksudnya. Dia datang ke dalam dunia. Untuk apa dia dalam dunia? Kitab Ibrani mengatakan bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Allah. Tubuh Kristus juga secara rohani, yaitu gereja, hadir dengan maksud yang sama dengan Kristus itu sendiri. Missio Christi, misi Kristus itulah misi gereja. Dan sebagai tubuh Kristus, gereja memiliki misi, yaitu melakukan kehendak dan pekerjaan Bapa. Karena itu gereja sebagai tubuh rohani membutuhkan pemberdayaan, empowering, supranatural,
yang diberi daya dan kuasa oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus freely memberikan dengan bebas segala karunia sesuai dengan kehendaknya yang diperlukan sesuai dengan maksud ilahi dari keberadaan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Seorang pakar kepemimpinan yang sangat terkenal namanya John C. Maxwell menjelaskan 3 prinsip kebenaran yang kita pelajari tentang pelayanan gereja sebagai tubuh Kristus di dalam Roma 12 ayat 4-8 dan 1 Korintus 12. Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Setiap anggota gereja adalah suatu bagian dari suatu tubuh. Ada unity, kesatuan. Tapi prinsip yang kedua adalah keragaman. Setiap anggota dianugerahi karunia yang unik oleh Allah. Dan prinsip yang ketiga adalah sinergi. Agar tubuh Kristus dapat berfungsi secara efektif, setiap anggota harus memenuhi posisi pelayanan dan misinya yang bersifat pribadi dan unik. Dalam gereja lokal adalah tugas para pemimpin rohani, tugas gembala untuk menolong agar setiap orang percaya menemukan tempatnya yang tepat, posisi dan pelayanan mereka yang unik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini jelas sekali digambarkan dalam tubuh Kristus tidak ada anggota yang tidak berfungsi. Setiap anggota tubuh Kristus memiliki jenis pekerjaan atau fungsi tertentu, juga tempat yang khusus menurut kehendak Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ditempatkan di tempat di mana kita berada dalam tubuh Kristus. Keunikan masing-masing, tempatnya masing-masing, yang paling penting adalah berfungsi. Setiap orang percaya minimal memiliki satu gift atau karunia, dan dia bisa berfungsi di dalam jemaat atau kumpulan orang-orang percaya. Seorang gembala sidang yang baru-baru ini sudah retired dan tidak menggembalakan lagi, namanya pendeta Rick Warren, dia menemukan satu prinsip bagaimana seseorang menemukan fungsi tempat pelayanan. Maka setiap orang percaya harus menemukan karunia-karunia rohani. Setiap orang percaya harus memiliki hasrat, memiliki hati, kerinduan. Dan itulah tempatnya pelayanan sesuai dengan kerinduan dan hasrat atau hati untuk melayani ditanamkan oleh Roh Kudus sendiri dalam bidang apa? Dalam pelayanan yang mana? Di tempat di mana? Orang yang di dalam jemaat itu harus dia menemukan sendiri hasratnya, hatinya, kerinduannya, passionnya dalam pelayanan. Dan saudara, untuk menemukan fungsi dan tempat pelayanan, maka setiap orang percaya juga harus menemukan kecakapan atau talenta apa yang dia miliki. Setiap orang tidak dituntut untuk melakukan apa yang dia tidak mampu, yang dia tidak bisa. Setiap orang percaya hanya dituntut sesuai dengan kadar kerelaan masing-masing, kemampuan, kecakapan atau talenta masing-masing. Tetapi saudara dikasihi Tuhan juga untuk menemukan fungsi tempat pelayanan, maka setiap orang percaya harus dia memiliki karakter atau kepribadian yang sesuai dengan tempat pelayanannya itu. Karena dia akan sangat tersiksa kalau tidak cocok dengan, katakanlah, kepribadian dia. Kalau dia seorang yang menjadi guru misalnya, atau ditempatkan di sekolah, maka kepribadian sebagai seorang guru itu, ya, kepribadian seseorang yang memang memiliki kerinduan untuk mengajar, untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Dan juga saudara, pengalaman-pengalaman hidup dan pelayanan-pelayanan juga akan menuntut orang-orang percaya untuk menemukan tempatnya dalam pelayanan. Kalau dalam bahasa Inggris itu fungsi-fungsi atau pelayanan-pelayanan atau service dari masing-masing anggota yang telah memiliki karunia rohani itu.
Dan itu akan menandakan adanya perkara yang lebih dari kegiatan. Bukan rutinitas maksudnya. Karena ini adalah pelayanan-pelayanan yang didrive oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus. Berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga ini bersifat bukan hanya natural. Ya memang ada unsur naturalnya dari talenta, kemudian kepribadian. Itu natural. Tapi pengalaman itu juga sifatnya natural, penempatan di mana kita melayani. Tetapi juga ada unsur-unsur supranatural. Karena itu adalah gift, karunia daripada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang sesungguh-sungguhnya, gereja adalah bukan hanya gereja yang natural, fisikal, dibatasi oleh keterbatasan-keterbatasan secara manusiawi. Tapi gereja atau jemaat yang sesungguhnya adalah jemaat yang supranatural. Untuk menjadi gereja yang sejati berarti gereja itu berfungsi secara supranatural. To be a real church means to be a supranatural church. Yaitu karena Roh Kudus bekerja, diizinkan bekerja di dalam jemaat di atas kemampuan yang alami. Nabi Zakaria menangkap prinsip ini ketika dia berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ketika masing-masing daripada anggota jemaat, dari anggota tubuh Kristus menerima karunia rohani dari Allah, maka dia akan berfungsi untuk membangun keseluruhan tubuh, bukan berdasarkan kekuatannya, bukan berdasarkan kegagahannya, bukan berdasarkan kecakapannya, tetapi berdasarkan kuat kuasa Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkannya menemukan kuasa rohani dari gereja, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa rohani yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Dan saudara menemukan kuasa itu dalam pelayanan, artinya dimaksudkan untuk pelayanan, untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Untuk membangun seluruh tubuh, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya kita memiliki prinsip-prinsip ini, sehingga kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, kita akan sungguh-sungguh berfungsi secara maksimal, dan Tuhan mau yang terbaik, the greatest, the best. Glory, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Segala kemuliaan bagi Dia, bagi Allah Bapa kita di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua sekarang ini. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami
di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.